Hai, kembali lagi dengan saya Sandrina Natalia Evelyn Tolan. Di video kali ini kita akan membuat sebuah website profil komunitas Sanggar Tari. Jadi yang pertama-tama harus dipersiapkan tentu saja adalah database. Jadi pastikan exam dalam keadaan menyala. Lalu kita buat satu database baru. Namanya DB Sanggar Tari. Lalu di sini kita buat satu tabel, namanya tabel profil. Di dalam tabel profil ada ID profil, lalu ada nama komunitas, alamat, telepon, email, visi, misi, tujuan, dan deskripsi. Lalu ID profil ini adalah primary key, tipenya integer. Kalau nama komunitas sampai deskripsi itu tipenya teks. Lalu tambah satu tabel lagi, namanya tabel anggota. Di tabel anggota ada ID anggota, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, jabatan, dan password. ID anggotanya ini auto increment jadi primary key. Nama ini ganti dengan teks, alamat, jenis kelamin ganti dengan char, nilainya 1, jabatan teks, dan password teks. Di sini kita tambah lagi namanya tabel jabatan. Di tabel jabatan ada ID jabatan dan nama jabatan. Dan tabel yang terakhir namanya tabel buku tamu. Ada ID buku tamu, tanggal, nama, email, dan
komentar. Tanggal tipenya kita pilih yang timestamp. Lalu di save. Kalau sudah, sekarang kita isi mulai dari anggotanya dulu. Jabatan dulu. Di sini nama jabatannya ada ketua, sekretaris, dan tambah satu lagi dengan bendara. Kalau sudah, kita ke tabel profil, lalu insert. Nama komunitasnya komunitas Sanggar Tari NTT. Alamatnya Jalan Ranseda. Kalau sudah, kita ke tabel anggota lagi. Kita isi data anggotanya. Jenis kelaminnya, karena di sini value-nya 1, jadi untuk perempuan itu P, untuk laki-laki itu L. Lalu jabatannya 3, passwordnya, kemudian go. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita perhatikan di tabel anggota, di bagian jabatan sini kan masih berupa angka. Sepertinya ada yang salah. Ini diganti dengan ID jabatan. Nah, kita perhatikan ID jabatan ini masih berupa angka, dimana kalau kita pergi ke tabel jabatan, ID jabatan 3 itu nama jabatannya bendahara, sehingga kita mau memunculkan bendahara itu di bagian sini. Karena itu kita perlu untuk menghubungkan tabel anggota dengan tabel jabatan. Caranya, di tabel anggota ini kita ke SQL, lalu kita masukkan query-nya, select anggota dot ID anggota,
Lalu di sini kita pakai kondisi if. Nah, jadinya seperti ini. ID anggota 1, nama Sandrina, alamat Medio Ibah. Jenis kelaminnya yang tadinya hanya P, sekarang berganti dengan perempuan. Karena kalau jenis kelamin L maka dia laki-laki, kalau tidak dia perempuan. Nah, bukan L maka dia perempuan. Kemudian nama jabatan yang tadi ada di tabel jabatan dengan ID jabatan 3 adalah bendahara, maka dia muncul di sini bendahara.